Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, saya dari Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Hai Squid, apakah kamu suka main ke pantai atau ke laut? Atau kamu justru tinggal di dekat laut? Pasti menyenangkan ya, bermain dan tinggal di daerah laut atau pantai. Tahukah kamu, Indonesia yang merupakan negara kepulauan punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan loh. Selain itu, tanah Indonesia yang subur juga memungkinkan untuk melakukan pengembangan di bidang agrikultur. Ternyata Indonesia sangat kaya ya. Sekarang kita belajar bagaimana mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia yuk. Ekonomi maritim. Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Ada beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim di Indonesia, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Kita bahas satu persatu ya. Sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia atau SDM di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan, dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia. Sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat, Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Semoga kedepannya akan bisa dikembangkan dengan maksimal ya. Wah, ternyata masih banyak yang harus dikembangkan ya. Lalu, strategi dan kebijakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Yuk simak baik-baik, Squid. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia yang pertama, meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Yang kedua, perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Ketiga, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Yang keempat, mengembangkan pengolahan ikan. Apakah kalian tahu tentang ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola industri lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan dan bisa juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Wah, menarik ya. Potensi dan peran agrikultur di Indonesia.
Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lain. Ada beberapa faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. Apa saja ya? Yuk simak baik-baik. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12 spesies mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Potensi sumber daya hayati yang berasal dari tumbuhan terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan bahan obat-obatan. Kedua, lahan pertanian. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan cukup tinggi merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Meskipun demikian, potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, tenaga kerja. Saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Sayangnya, persebarannya belum merata dengan persebaran lahan sehingga ada daerah yang kelebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu, jika kemampuan dan keterampilan tenaga kerja ditingkatkan, maka tingkat produksi juga akan meningkat. 4. Pasar. Bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Oleh karena itu, bahan pangan hasil olahan tersebut harus terus dikembangkan guna memaksimalkan potensi pasar. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Supaya potensi ekonomi agrikultur Indonesia semakin meningkat, beberapa strategi harus dilakukan nih. Kira-kira strategi apa saja ya? Simak ya baik-baik. Eco farming. Strategi ini merupakan peningkatan sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan berintegrasi dengan budaya lokal di setiap daerah. Diterapkan antara lain dengan distribusi pupuk secara merata sesuai kebutuhan petani dan perbaikan irigasi dengan cara membangun waduk dan bendungan. Wah, menarik sekali ya belajar tentang mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ayo, siapa yang bercita-cita menjadi ahli di bidang ekonomi agrikultur? Yuk belajar yang semangat supaya cita-citamu tercapai.